Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel. Seperti yang kita tahu bersama bahwa teman-teman, Yamato itu udah rilis ya Nuchar Extreme Runner elemen merah guys ya. Tapi saya mau kasih tahu aja ke kalian bahwasanya saya itu nggak bakal gacha guys ya, karena ya saya udah lihat banyak banget orang yang gak hoki di akun utama, dan itu saya sudah membayangkan bahwa kayaknya saya bakal mengalami hal yang sama gitu. Makanya saya buat akun kedua. Ini mungkin akan menjadi informasi penting yang mungkin bakal jadi judulnya juga dalam konten ini. Saya buat akun kedua dengan tujuan cuma mau nyobain dikit, terus saya kasih ke orang guys ya. Jadi saya bakal give ke kalian guys ya, untuk kalian subscriber saya. Dari dulu teman-teman saya itu pengen give, tapi jujur aja akun saya itu hanya satu doang guys ya. Saya pengen buat akun tapi saya nggak punya waktu untuk farming RD-nya, jadi saya takutnya bakal jadi PHP gitu ya, karena memang sibuk banget sama kuliah. Jadi saya nyempetin waktu untuk bikin satu RD untuk dapetin Yamato, jadi bakal saya give ke kalian kalau misalnya udah dapat guys ya. Dan saya itu punya satu akun juga gitu, saya punya satu akun Prime Relic ya, satu akun Prime Relic. Prime Relicnya itu level 70 dan Sabo Dressrosa, di situ ada Sabo Dressrosa level 70 juga, dan ada Zoro Dressrosa juga gitu. Jadi bakal ada dua akun yang saya giveaway gitu guys ya. Nanti bakal saya kasih ke kalian gitu. Dalam rangka apa bang? Nggak dalam rangka apa-apa sih, cuma pengen ngasih aja sih. Karena memang saya bukan tipikal orang yang bisa main dua akun gitu. Salah satu alasannya saya itu nggak pengen punya char yang bukan di akun utamanya gitu. Karena ada sih beberapa orang yang mungkin kayak saya juga gitu, yang kayaknya nggak senang amat punya char bagus tapi cuma di akun kedua gitu. Makanya saya bakal give untuk kalian ya. Terserah mau kalian apain guys ya. Doain aja mudah-mudahan saya bisa secepatnya dapat Yamato ya. Karena semakin cepat saya dapat Yamato, semakin cepat juga saya give ke kalian ya guys ya. Dan oke, langsung aja kita review skill dan trade-nya Yamato guys ya. Seberapa bagus dia ini ya, sampai membuat ada beberapa para susu itu yang kayaknya kena mental apa gimana gitu. Tapi saya lihat sedih banget sih. Ya iyalah, sedih banget. Ada orang yang saya baca di kolom komentar Facebook yang udah ngeluarin ribuan RD tapi nggak dapat ya. Karena teman-teman ya, sebelum kita ke review trade-nya, kita cek dulu berapa garansi untuk dapetin Yamato. Itu menurut hitungan saya itu 1900 RD ya. Ada yang ngomong sampai 1750, padahal enggak guys ya. Ada juga yang ngomong sampai 2000, padahal itu garansinya 1900 guys ya. Mungkin 2000 itu hitungan kotor guys ya. Jadi hitungan pasnya itu 1900 RD. Taunya dari mana bang? Coba kita hitung tiketnya guys ya. Bentar. Ini guys ya. Malah hilang tadi. Oke, ini guys ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, untuk bisa mencapai step 5 kita butuh berapa tuh? 6 kali 5. 6 kali 5 berapa tuh? Bentar, aduh. Ganggu lagi. 6 kali 5 30 guys ya. Oke, 6 kali 5 30. 30 tiket yang kita butuhkan untuk mencapai garansi Yamato guys ya. Sedangkan ya, kalau kalian lihat di sini, ini untuk mencapai step 5, kita harus mengeluarkan 250 RD. Jadi satu putaran itu guys ya, satu putaran ini kita dapat 4 tiket doang. 4 tiket doang mengorbankan 250 RD. Jadi kalau misalnya kita gacha sampai 7 putaran ya, 250 kali 7, otomatis kita dapat 1750 RD, mengeluarkan 1750 RD guys ya. Dan untuk mengeluarkan 1750 RD itu, tiket yang kita dapatkan itu teman-teman hanya 28. Jadi kita butuh 2 tiket lagi. Nah, untuk menyempurnakan itu kita harus menggacha sampai step 3 lagi. Jadi putaran ke-8 kita nggak perlu sampai step ke-5, kita cukup sampai step ke-3 gitu. Karena kan ya step 2 kan nggak ada tiketnya. Jadi kita harus mengeluarkan 150 RD. Nah, 1750 tambah 150 otomatis 1900 guys ya. Jadi garansi Yamato itu menurut hitungan pas saya itu 1900 RD. Ini informasi aja guys ya. Langsung aja kita masuk ke penjelasan trade-nya guys ya. Oke, skill satunya itu skill charging. Ini bagus banget sih. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahan skillnya, damage attack-nya itu cuma 490 ya. Kalau misalnya kalian nggak tahan skill satunya Thunder Bagua ini ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahan 490, tapi saat darah kalian itu 50% atau di bawah 50%, maka attack-nya itu jadi 735. Jadi kalau darah kalian itu berkurang 50% atau di bawah 50%, damage-nya itu lebih sakit guys ya. Terus kalau misalnya kalian tahan ya, ini saat skill satunya itu kalian charge, skill satunya itu damage-nya itu jauh lebih sakit guys ya, ada tambahan 30%.
Dan ditambah 30% itu attack-nya jadi 650 ya, 650. Dan saat darah kalian itu 50% atau di bawah 50%, aduh bunyinya masih sama, 50% dan di bawah 50%, maka attack-nya jadi 975 guys ya, banyak banget sumpah. Dan di sini ada efek knockback-nya guys ya. Jadi saat kalian charge ada efek knockback-nya. Kalau kalian nggak charge, otomatis nggak ada efek knockback gitu ya. Dan cooldown-nya itu 34. Lumayan guys ya. Terus skill 2 nya ini skill counter sih. Ini parah banget guys ya. Dia satu-satunya cara yang kayak gini ya. Kan biasa orang itu kalau punya skill counter pasti nggak punya skill charge ya. Ini dia punya kedua-duanya loh. Nah ini skill counternya, saat dia berhasil melakukan skill counter, berhasil memayangkan skill counter kepada musuh, dia bakal dapat tambahan defense ya. Increase defense 30%. Dan dia juga attack-nya itu saat skill counter berhasil itu 610. Tapi kalau misalnya darahnya 50% atau di bawah 50%, maka attack-nya itu jadi 915. Ini banyak banget ya guys ya, dibanding kalau misalnya darahnya full gitu atau darahnya di atas 50%. Terus saat skill counternya berhasil juga teman-teman, dia bakal mendapatkan efek akan ada efek knockback juga guys ya. Musuh akan menerima efek knockback juga. Terus saat skill counter kalian itu gagal, otomatis attack-nya itu hanya 400. Dan saat darah kalian itu 50% atau di bawah 50%, lagi-lagi bunyinya itu masih sama. Saat darah kalian 50% dan di bawah 50%, maka attack-nya itu 600 doang ya. Dan cooldown-nya itu lebih cepat daripada cooldown skill 1 ya guys ya, karena di sini cooldown-nya hanya 25 detik gitu ya. Terus kita mulai ke trade-nya guys ya. Sekarang kita masuk ke trade-nya. Ketika kalian mengambil bendera, ketika kalian mengambil bendera terus diserang-serang musuh ya, kalian gak bakal mati, tapi darah kalian itu bakal tersisa 1% doang guys ya, mirip kayak Odin sih. Terus ketika kalian mengambil bendera ya, kalian bakal resist trigger effect, jadi kalian gak bisa diserang pakai basic attack, jadi kalian gak bisa di cancel pakai basic attack doang. Mungkin Yonggard bisa guys ya, tapi saya belum nyoba ya, karena kalau Odin sih walaupun di dalam area bendera, Odin itu bisa di cancelin sama Yonggard pakai basic attack ya. Saya nggak tahu, mungkin Yamato bisa juga sih di cancelin pakai Yonggard ya. Kayaknya sih bisa sih. Jadi dia resist ever and bang down net guys ya. Ini memang mirip banget kayak Odin guys ya. Terus ini dia kalau pasang skill charge, dia itu tahan jatuh, tahan banting. Jadi dia nggak bakal jatuh chance down, dia nggak bakal jatuh. Dia masih dalam potensi stagger effect. Terus dia juga menolak efek status ya. Menolak efek status itu kayak skill-skillnya Perona yang ghost, terus skill Flame yang apinya Sabo, Incinerate juga skillnya Kaino itu, jadi dia bakal menolak efek serangan dari musuh gitu, status efeknya. Terus saat darahnya itu lebih dari 70%, maka kecepatan dia dalam mengambil bendera kecepatan dia dalam mengambil boost capture speed ya, kecepatan dia dalam mengambil bendera itu 50% ya. Jadi saat darah di atas 70%, kecepatan dia dalam mengambil bendera 50%. Terus setelah menerima presentasi damage dari status efek musuh, maka dia bakal mendapatkan tambahan darah 6%. Bayangin aja guys ya, kalau misalnya kalian diserang sama serangannya siapa gitu, sama serangannya Aokiji misalnya, yang Garuda Beku gitu ya, Garuda Beku lagi. Iyalah guys ya, pokoknya serangan status efek ya. Kayak misalnya serangan Incinerate ya guys ya, saat kalian kena serangan status efek, kena stun, nah itu kalian bakal dapat recovery HP gitu ya. Kena stun itu kayak misalnya skill 2 nya God Usopp gitu guys ya, kalian pasti udah tahu lah guys ya. Jadi kalau misalnya kalian kena status efek, kalian dapat tambahan darah 6%. Ini berbeda sendiri ya guys ya dibanding cara-cara lain juga sih. Nah ini juga guys ya, ini salah satu hal yang menggambarkan ciri khas si Yamato juga sih menurut saya guys ya. When you trim has more treasure secret. Jadi saat tim kalian mengamankan bendera lebih banyak dari musuh, maka kecepatan cooldown skill 2 kalian itu akan meningkat sebanyak 50% dan kalian bakal mendapatkan tambahan damage 30%. Jadi si Yamato ini teman-teman bisa dibilang justru lebih kuat kalau misalnya posisinya itu unggul bendera. Jadi kalian memang harus rajin-rajin ngambil bendera dulu gitu ya. Maksudnya dalam artian kalau misalnya posisi kalian udah unggul bendera terus kalian fight, si Yamato ini justru lebih sakit ya. Bayangin kalau misalnya Yamatonya itu darahnya 50% atau di bawah, itu kalian lebih sakit lagi guys ya. Emang udah ke combo cuy, sama trade sama skillnya gitu. Terus trade 2 nya after receiving damage. Setelah kalian menerima damage dari musuh lebih dari 50% dari max HP kalian bakal mendapatkan pengurangan damage
sebanyak 30%. Selanjutnya, saat darah kalian lebih dari 70%, kalian bakal dapat pengurangan damage 30%. Ini pengurangan damage-nya banyak banget dah. Karena di sini ada lanjutan lagi, dan kalian bakal mendapatkan pengurangan damage dari attacker 20%. Wah, ini pengurangan damage-nya banyak banget sumpah. Ini udah kayak defender nih runner guys ya. Aneh bet dah ya. Akhir-akhir ini cara-cara sekarang emang kayak gitu ya. Dia itu runner tapi kayak punya trait-trait yang defender, attacker, tapi ini juga punya increase attack sih. Ini emang bionic spesifik guys ya, bionic base spesifik gitu ya. Unik dan spesifik gitu traitnya. Terus boost rate-nya, bentar saya ada yang kelewat ya. When you capture the treasure. Jadi saat dia mengambil bendera, dia bakal dapat tambahan darah 30% dan dia bakal mendapatkan pengurangan waktu cooldown skill 2 sebanyak 20%. Oke, jadi ada recovery HP 30% kalau dia setiap kali dia mengambil bendera, dan dia juga bakal mendapatkan pengurangan waktu cooldown skill 2 guys ya. Boost rate-nya itu resist trigger effect guys ya, mirip seperti Odin saat darahnya itu di atas 90% guys ya. Overall menurut saya teman-teman dia ini bagus banget, keren ya. Kalau misalnya buat fight buat barbar, kayaknya dia lebih bagus ya menurut saya gitu. Odin juga bagus sih teman-teman ya, tapi kalau menurut saya untuk mainin runner, kalau dari saya kalau mainin runner dibandingin Yamato, menurut saya lebih bagus Odin sih. Karena Odin itu punya skill nabrak gitu ya. Skill nabrak yang menurut saya lebih ngeselin dibanding Yamato. Yamato juga ngeselin sih, tapi kalau lihat dari skill 1 skill 2 nya itu skill fight guys ya. Sementara si Odin itu punya Odin Intoryu, terus dia pakai karpet itulah ya istilahnya guys ya. Terus dia pakai karpet, terus dia nabrak orang itu yang ngeselin banget sumpah sih. Makanya saya kalau disuruh pilih, lebih pilih mana bang, Odin atau Yamato? Pilih ini bukan berarti lebih jelek atau lebih bagus guys ya, tapi ini mungkin lebih ke selera mainnya. Saya lebih pilih Odin guys ya. Yamato bagus, tapi mungkin saya lebih suka dengan permainan seperti Odin gitu guys ya. Overall menurut saya Yamato ini emang keren banget. Kalau kalian pengen gacha ya silakan. Kalau misalnya kalian rasa kalian nggak bakal menyesal, udah yakin, udah kayaknya kalian lebih pengen Yamato dibanding Kaido ya, karena Kaido itu kayaknya bannernya itu pengganti Yamato gitu ya, tanggal 27 Januari gitu guys ya. Oh guys, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat guys ya. Thanks for watching, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini, dan sampai ketemu di konten selanjutnya, and stay santuy.